الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. فصل. وهذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يحب الفرحين. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام محمد بن بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. Berkata Al-Imam Muhammad bin Bakar yang dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, melanjutkan ulasan tentang dua nikmat. Ada nikmat mutlaqah, ada nikmat muqayyadah. Beliau melanjutkan dengan penjelasan tentang nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang abadi, berkekalan dari dunia hingga akhirat. Dialah nikmat iman dan nikmat sunnah. Ya, nikmat iman atau Islam dan nikmat sunnah. Adapun nikmat muqayyadah adalah nikmat yang sifatnya relatif yang Allah berikan kepada seluruh manusia, baik kafir maupun mukmin. Ya, berupa nikmat kesehatan, harta, anak, istri dan semacamnya. Berkata Ibnu Qayyim, faslun wa hadhihi ni'matul mutlaqah, fasal, dan nikmat yang mutlaqah inilah, nikmat yang abadi inilah, allati yufrahu biha fil haqiqah, yang selayaknya orang bergembira dengannya. Wal farahu biha mimma yuhibbu Allah wa yardah, bergembira dengan nikmat ini, dengan nikmat Islam dan nikmat sunnah, adalah merupakan perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira dengan nikmat Islam atau iman dan nikmat sunnah adalah merupakan kegembiraan yang Allah mencintainya, menyukainya. Wa huwa la yuhibbul farihina, padahal Allah tak menyukai orang-orang yang membanggakan nikmat. Nikmat apa yang Allah tak suka dibanggakan? Nikmat al-muqayyadah. Allah tak suka orang membanggakan nikmat yang sifatnya relatif, membanggakan hartanya, membanggakan kekuasaannya, membanggakan jabatannya. Allah tak menyukainya. Innallaha la yuhibbul farihin, Allah tak menyukai orang yang berbangga-bangga. Berbangga dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah, Allah mencintainya, menyukainya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, maka dengan karunia Allah lah dan dengan rahmatnya hendaknya mereka itu bergembira, bersukacita, berbangga. Apa tafsiran bi fadlillah? Silahkan. Wa qad darat aqwalus salafi ala anna fadlallahi wa rahmatihi al-Islam wa sunnatu, wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu farahahu bihima, wa kullama kana arsakhu fihima kana qalbu ashadda farahan, hatta innal qalba la yarqusu farahan idza bashara ruhu sunnati ahzana ma yakunu nas wa huwa mubtali'un amanan akhwafu ma yakunu nas. Wa qad darat aqwalus salaf, perkataan ulama salaf bermacam-macam, tapi semuanya ya bertumpu pada ala anna fadlallah wa rahmatah, yang disuruh Allah kita bergembira dengan rahmatnya dan karunia adalah al-islamu was sunnah. Tadi dibacakan ayat qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Karunia Allah dan rahmat inilah dia Islam dan sunnah. Falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Perkataan para ulama bertumpu pada makna fadlullah dan rahmatnya adalah al-Islam wa sunnah.
wa ala hasabi hayatil qalbi yakunu farahuhu bihima. Ya, setingkat apa hidupnya hati dengan iman, seperti itu pula lah kebahagiaan yang akan diperoleh seorang. Semakin tinggi tingkat kehidupan hatinya dengan memakmurkan, yakni hatinya dengan iman, maka setingkat itu pula lah kebahagiaannya. Semakin tinggi iman, semakin tinggilah bahagia. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang paling tinggi imannya. Dialah para rasul alaihim afdhalus salati wat taslim. Setelah itu adalah para as-siddiqun, syuhada, dan berikutnya as-salihun. Wa kullama kana arsakh fihima kana qalbuhu ashadda farahan. Semakin mendalam dalam hati seseorang nikmat Islam dan nikmat iman, maka semakin dahsyat pula kegembiraannya. Hatta innal qalba la yarqusu farahan. Bahkan dapat diberikan perumpamaan hatinya berdendang ria, bergembira dengan nikmatnya Islam dan nikmatnya sunnah. Idza basyara ruha sunnah, tatkala ya hati tersebut telah bercampur dengan kehidupan sunnah, maka ya seolah-olah dia bergembira, ya berdendang dengan gembiranya karena hidupnya hati dengan sunnah. Ahzana ma yakunun nas, tatkala orang-orang dalam keadaan bersedih dia bergembira. Wa huwa mumtali'un amnan, hatinya dipenuhi dengan rasa aman, tentram, tenang. Akhwafu ma yakunun nas, ketika manusia dalam keadaan ketakutan. Inilah dia buah daripada Islam dan sunnah, iman dan sunnah. Naam. Fa inna sunnata hasinallahu husnullahil hasin. Hisnul. Fa inna sunnata hisnullahil hasin alladhi man dakhalahu kana minal aminin. وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم ويسعى نورها بين أيديهم إذا تفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. فإن السنة حصن الله الحصين. Sunnah itu adalah merupakan benteng Allah yang sangat kokoh. Sunnah adalah benteng Allah yang kokoh, alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Yang masuk ke dalam benteng ini selamat. Bagaikan perumpamaan kapal Nabi Nuh itulah sunnah, bahtera. Yang naik kapal Nabi Nuh selamat, berlayar, mendarat dengan aman. Yang tak ikut dengan kapal Nabi Nuh tenggelam, yang tak ikut sunnah tenggelam. Kata beliau, wa babuhul a'zam. Maka sunnah adalah merupakan pintu benteng itu yang paling besar, alladzi man dakhalahu kana ilaihi minal wasilin, yang masuk ke dalamnya akan sampai kepada tujuannya, ridha Allah jalla wa ala, surga Allah, keridhaannya, rahmatnya. Taqumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum. Sunnah ini akan senantiasa bersama pemiliknya, orang yang menerapkannya, meski amalan mereka berhenti. Allahu Akbar. Yang namanya amalan anggota tubuh tak akan mungkin kontinu. Salat, berapa kuat kita satu malam? 1000 rakaat, 2000 rakaat, berhenti. Amalan anggota tubuh berhenti, tapi keinginan kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi, mencintainya, mendakwakannya, ini amalan kekal selama-lamanya. Mesti anggota tubuh kita tak bergerak, tak berjalan, tidur nyaman, istirahat, tapi niat kita untuk berusaha mempraktikkan sunnah, mendakwakan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah, akan senantiasa berjalan pahalanya. Wa in qa'adat, kata beliau, bihim a'maluhum, sekiranya amalan mereka pun berhenti, catatan keinginan terhadap sunnah yang ingin diterapkan ini akan terus berjalan. Wa yas'a nuruha baina aydihim, dan cahaya sunnah ini akan senantiasa menerangi di hadapan mereka. Idza tufi'at li ahli bid'ah wan nifaqi anwaruhum, sementara dipadamkan atau tatkala dipadamkan cahaya-cahaya daripada orang-orang munafik dan orang-orang ahli bid'ah. Di dunia dipadamkan cahaya iman, di akhirat benar-benar Allah padamkan cahaya sehingga mereka berjalan tanpa cahaya, tersiok-siok, terjerembab, jatuh, masuk ke dalam neraka jahanam. Naam.
وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة قال تعالى وجوه أهل البدعة وجوههم إذا اسودت وجوه أهله إذا اسودت وجوه أهل البدعة قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. نعم. وأهل السنة هم المبيضة وجوههم. Ahlu sunnah lah yang akan dibuat bercahaya wajah mereka, putih bersih, terang benderang. Idza swaddat wujuhu ahli bid'ah, ketika orang-orang ahli bid'ah wajah mereka menjadi hitam legam nanti di hari kiamat. Iman ini akan membuat wajah bercahaya di hari kiamat. Sementara bid'ah, kemunafikan, kekufuran membuat hitam legam wajah. Qala ta'ala, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari sebagian wajah menjadi putih bersih dan sebagian wajah menjadi hitam legam. Siapakah mereka yang putih bersih? Siapa yang hitam legam wajahnya? Al-ayah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang terang benderang bercahaya dialah wajah-wajah ahli sunnah. Wal i'tilaf, yang senantiasa mereka bersatu di atas sunnah. Wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wal tafarruq. Sebaliknya akan menjadi hitam legamlah wajah ahli bid'ah yang senantiasa berpecah belah. Jadi sebutan ahlu sunnah bukan datang belakangan. Ahlu sunnah itu sebutan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia SAW. Bukan ahlu sunnah datang setelah Imam Abu Hasan al-Asy'ari baru ada ahlu sunnah, selainnya tak ahlu sunnah, sebelumnya tak ada. Salah kaprah. Ahlu sunnah itu setelah ada sejak masa Rasulullah SAW. Siapa ahlu sunnah? Para sahabat. Siapa yang mengatakan? Ibnu Abbas. Yauma taswaddu wujuh, pada hari menjadi hitam legam wajah dan sebagian menjadi terang benderang wajah. Kata beliau, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang putih terang benderang bersih dialah wajah-wajah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal i'tilaf. Al-i'tilaf adalah bersatu. Jadi ahlu sunnah istilah yang telah lama. Jangan dianggap ahlu sunnah baru ada dan dirangkai oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi saja. Ini kesalahan dalam memahami agama. Sebelum mereka, para sahabat telah menyebutkan istilah ahlu sunnah. Dan ahlu sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah setelah Islam. Maka orang yang menyatakan ini ahlu sunnah, lihatlah, benarkah mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Ya, atau mereka mengikuti akal logika mereka, cara berpikir mereka, sehingga mendustakan sunnah, mendustakan Quran, mendustakan wahyu, memelintir wahyu dan sunnah sesuai dengan akal logika sempit mereka. Ini ahlu sunnah? Wallahi tidak. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa hiya al-hayatu wan-nuru ladhani. Alladhani bihima sa'adatul 'abdi wa hadahu wa fawzuhu. قال تعالى وهداه وفوزه قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فصاحب السنة حي القلب مستنيره وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. Wahyal hayatu wan nur alladzani bihima sa'adatul abdi. Dialah kehidupan dan cahaya yang mana keduanya adalah merupakan sebab berbahagianya hamba Islam dan sunnah. Wa hudahu wa fawzu, itulah petunjuknya, itulah keberuntungannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, awaman kana maitan, apakah dapat disamakan antara orang yang mati dalam kekafiran, dalam gelapnya syahwat dan syubhat, fa ahyainahu, kemudian kami hidupkan dia dengan Islam dan sunnah, wa ja'alna lahu nuran, kami jadikan baginya cahaya Islam dan cahaya sunnah, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan membawa cahaya di tengah-tengah manusia.
Kaman mathaluhu fi dhulumat. Dapatkah disamakan dengan orang yang perumpamannya dalam kegelapan, kekufuran, kefasikan, kemunafikan, laisa bi kharijin minha, yang dia tidak bisa keluar daripadanya? Jawabannya tak akan sama. Ini namanya istifham inkari. Apakah dapat disamakan orang yang asalnya mati dalam kekufuran, Allah hidupkan dia dengan Islam dan sunnah? Dengan ini dia berjalan membawa cahaya Islam dan sunnah, menyebarkannya di tengah-tengah manusia, sehingga orang pun terang benderang dengan cahaya lentera yang dia bawa. Dapatkah disamakan dengan orang kafir yang hidup dalam kegelapan kekafiran, orang fasik dan munafik, yang mereka tak bisa keluar daripada kegelapan tersebut? Samakah? Jawabannya tidak akan sama. Fasahibus sunnati hayyul qalbi mustaniruhu. Orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah, sahibu sunnah hayyul qalbi, hatinya itu hidup, mustaniruhu, hatinya itu akan meneranginya. Wa sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, mayyitul qalbi, hatinya mati, mudhlimuhu, yang membuat dia dalam kegelapan, menggelapi dia. Nah, wa qad dzakara Allah subhanahu hadaini al-aslaini fi kitabihi fi ghairi mawdu'in wa ja'alahuma sifata ahli al-imani wa ja'ala diddahuma sifata man kharaja 'anil imani fa innal waqad dzakara Allah subhanahu hadaini al-aslaini fi kitabihi. Allah telah menyebutkan dua prinsip dasar ini dalam kitabnya fi ghairi mawdi', yaitu tentang kehidupan iman dan cahaya. Kehidupan keimanan dan cahaya Allah telah sebutkan dalam kitabnya dalam banyak tempat. Wa ja'alahuma sifat ahli iman. Allah menjadikan inilah sifat orang-orang beriman, hidup hatinya bercahaya, hidup dan bercahaya. Hayyun wa mustanir. Wa ja'ala diddahuma sifata man kharaja iman. Allah jadikan kebalikannya adalah orang-orang yang mereka keluar daripada iman, yang mati hatinya gelap. Kebalikannya, inilah orang-orang keluar daripada iman. Fa innal qalbal hayyal mustanira. Naam, qara. Fa innal qalbal hayyal mustanira huwa alladhi aqala 'anillahi wa fahima 'anhu wa ad'ana wa anqada li tauhidi wa mutaba'ati ma bu'itha bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Asbuk. Sesungguhnya kata beliau, al-qalb al-hayy, hati yang hidup, al-mustanir, hati yang hidup dan bercahaya, huwallazi aqala 'anillah, dialah hati yang tahu tentang Allah, tahu tentang Allah Jalla fi'ula, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tahu tentang hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya, berita-beritanya. Inilah hati-hati orang beriman yang hidup dan bercahaya, yang dia tahu tentang Allah, wa fahima'an, mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa adhan, dan dia tunduk kepada Allah, wa anqada li tauhidi, pasrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa mutaba'ati ma ba'atha bihi rasulah, dan mereka senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri hati yang hidup dan bercahaya. Apa ciri-cirinya? Mereka yang paham tentang Allah, mengerti tentang Allah. Makna mengerti tentang Allah, mengerti tentang Allah Jalla wa'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma' wa sifatnya. Mengerti tentang syariatnya berupa perintahnya, larangannya, berita-beritanya. Kemudian tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk dalam mengesahkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ciri-ciri hati yang hidup dan bercahaya. Sebaliknya, bagaimana hati yang mati? Naam. Wal qalbul mayyita wal qalbul mayyitul mudlimu. Wal qalbul mayyitul mudlimu alladhi lam ya'qil 'anillahi wa lan qada lima bu'itha bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء. Nah, sebaliknya al-qalbul mayyitul mudlim, hati yang mati lagi gelap. Siapakah mereka? Alladzi lam ya'qil anillah, yang tak tahu tentang Allah, tak pernah mau tahu tentang Allah Tuhannya.
namanya, sifat-sifatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya tak peduli. Tidak pula mau tahu tentang hukum-hukumnya, syariatnya, perintahnya, larangannya. Walang qada lima bu'itsa bi rasuluh, tak mau pula tunduk dengan apa yang dibawa Rasulullah berupa sunnah, tak mau tunduk kepada sunnah Rasulullah, tunduk kepada hawa nafsunya, tunduk kepada pemimpin-pemimpinnya. Ya. Walihada yasifu subhanahu hadad darbah minan nas bi annahum amwat, dan Allah karena itulah menyifati orang-orang semacam ini yang mati hati, yang gelap gulita. Allah berikan kepada mereka sifat bi annahum amwat, seolah-olah mereka adalah bangkai-bangkai berjalan, seolah-olah mereka adalah mayat-mayat. Amwatun ghairu ahya, tidak hidup. Orang-orang kafir itu mereka bangkai-bangkai berjalan karena tak punya iman. Orang itu hidup dengan iman, yang tak punya iman bangkai yang berjalan. Amwatun ghairu ahya, kata Allah, mereka mati bukan hidup. Karena kehidupan hakiki adalah kehidupan dengan iman. Kematian hakiki adalah kematian tanpa iman. Itu hidup dan itu mati yang sebenar-benarnya. Bukan kehidupan fisik ini, bukan. Ya. Bukan kehidupan ekonomi atau maritnya ekonomi, bukan itu standarnya. Kehidupan hati dengan iman. Wa bi annahum fi dhulumati la yakhrujuna minha, diberitahukan mereka dalam kegelapan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Naam. Walihada kanat al-dhulmatu mustawliyatan alaihim min jami'i jihatihim. Faqulubuhum mudlimatun tara al-haqqa fi suratil batili wal batila fi suratil haqqi. Wa amaluhum mudlimatun wa aqwaluhum mudlimatun wa ahwaluhum kulluha mudlimatun wa quburuhum mubtali'atun alaihim dhulmah. Kata beliau, walihada kanati dhulmatu mustawliyatan alaihim, karena itulah kegelapan senantiasa meliputi mereka. Orang-orang yang mati ini, siapa yang mati tadi? Orang yang kafir. Kegelapan meliputi mereka min jami'i jihatihim, dari segala penjuru. Faqulubuhum mudhlimah, hati-hati mereka gelap sehingga tak melihat lagi yang benar itu benar. Tarul haqqa fi suratil batil, berubahlah dia melihat yang hak itu menjadi batil. Karena dalam kegelapan, orang dalam gelap tak bisa membedakan mana yang cantik, mana yang buruk. Coba bayangkan antum nadhar, mati lampu, setelah itu pulang bubar. Tahu enggak antum? Tak tahu. Kenapa? Gelap. Orang yang hatinya itu gelap dengan kekafiran tak tahu yang namanya hak dan batil, berbalik-balik. Wal batila fi suratil haq, kebatilan dia lihat adalah kebenaran. Wa a'maluhum mudhlimah, karena itulah segala amal mereka gelap dari cahaya iman, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwaluhum mudhlimah, lihat ucapan mereka pun gelap daripada cahaya tauhid. Ucapannya kekufuran, ya dan billah, kefasikan. Wa ahwaluhum kulluha mudhlimah, kondisi mereka semuanya dalam kegelapan. Meski dia pakai cahaya yang begitu kuat, lampunya sampai 1000 watt, tetap dalam kegelapan. Karena yang kita bicarakan adalah kegelapan maknawi, bukan hissi, bukan sesuatu yang abstrak. Ya, bukan sesuatu yang konkret, tapi kegelapan yang abstrak. Orang kafir kadang rumahnya sampai 5000 watt, tak guna. Subhanallah, bukan itu yang kita bicarakan. Ya, bukan cahaya yang kita lihat nih. Cahaya maknawi, iman, yang dia juga bercahaya. Ya. Wa quburuhum mumtali'atun alaihim dhulmah, kelak benar-benar kuburan mereka pun dipenuhi dengan kegelapan. Sementara kuburan orang-orang beriman diterangi oleh cahaya iman. Sepanjang kelihatan mata mereka, kuburan menjadi luas dalam alam barzakh. Orang kafir dalam kegelapan. Nah. Wa idza qusimatil anwaru dunal jisri. Naam, al-jisri. Dunal jisri lil uburi alaihi baqaw fi dhulumati wa madkhaluhum fin nari mudlimun
wa hadhihi al-dhulmah hiya allati khuliqa fiha al-khalqu awalan. Hasbuka. Wa idza qusimatil anwar dunal jisri, kelak sebelum jembatan, al-jisru jembatannya, sebelum jembatan akan dibagi-bagi Allah cahaya kepada setiap orang-orang beriman. Sebelum yang namanya as-sirat terakhir, Allah bagi-bagikan cahaya kepada orang-orang beriman dan Allah buat gelap segalanya. Tak ada yang bisa melihat kecuali orang beriman dengan cahayanya. Kata Allah dalam surah Al-Hadid, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'imanihim. Pada hari engkau lihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka di hadapan mereka. Mereka berjalan dengan cahaya-cahaya mereka. Berkata orang-orang munafik kepada orang-orang beriman, anziruna naqtabis min nurikum, wahai orang-orang beriman, tunggulah kami mau ikut dengan cahaya kalian, numpang cahaya kalian. Di dunia orang munafik bersama orang-orang beriman. Ya, di hari kiamat mereka berjalan di awalnya, tapi Allah buat hitam legam, kelam, tak ada cahaya. Orang munafik tak punya cahaya, sehingga mereka meminta kepada orang-orang beriman agar menunggu mereka, tapi Allah pisahkan antara mereka. Maka tatkala dibagi-bagikan cahaya sebelum melewati jembatan as-sirat lil-uburi alaih, ketika orang-orang harus melewati sirat, baqaw fi dhulumat, maka tinggallah orang-orang kafir dalam kegelapan sebagaimana orang-orang munafik dalam kegelapan. Wa madkhaluhum fin nari muzlim, bahkan tempat masuk mereka dalam neraka pun gelap. Wa hadhihi dzulmatu hiya allati khuliqa fiha al-khalqu awalan. Kegelapan inilah asal muasal makhluk manusia diciptakan dalam kegelapan. Seluruh kita Allah ciptakan dalam alam kegelapan. Naam. فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور ومن أراد به الشقاوة تركه فيها. كما روى الإمام أحمد وابن حبان في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق الخلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله. Hasbuka. Jadi liikhwatu fillah, makhluk asal muasalnya diciptakan dalam kegelapan. Faman aradallahu subhanahu wa ta'ala bihi sa'adah, ya Allah inginkan baginya keberuntungan, akhrajahu minha ila nur, Allah keluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Wa man arada bihi syaqwa, ya Allah inginkan baginya kebinasaan, tarakahu fiha, Allah biarkan dalam kegelapan, tak diberikan cahaya. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmah, Allah telah menciptakan hamba-hambanya dalam kegelapan, dalam alam yang kegelapan, yang gelap hanya Allah yang tahu, dalam alam arwah, dalam kegelapan. Thumma alqa alaihim min nurih, kemudian Allah berikan kepada mereka cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, atau cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya petunjuk. Faman asabahu min dzalika nur ihtada, barang siapa yang mendapatkan cahaya ini dia akan mendapat petunjuk, keluarlah dari kegelapan. Waman akhta'a dhalla, barang siapa tak dapat dia tersesat. Falidzalika aqulu, karena itulah aku berkata, jaffal qalam ala ilmillah, aku mengatakan telah mengering tinta tentang ilmu Allah, semuanya telah usai, telah final. Siapa yang mendapatkan cahaya, siapa yang mendapatkan petunjuk, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketika dalam alam yang penuh dengan kegelapan. Kemudian Allah berikan kepada mereka cahaya. Yang dapat cahaya, dialah mendapat petunjuk. Subhanallah. Dan jangan katakan, Ustaz, kalau begitu kita kan tak tahu. Ya, Allah tidak mengambil hujah dengan apa yang Allah ciptakan kita dalam alam kegelapan, tapi dengan apa yang telah Allah kirimkan di dunia kepada kita berupa Nabi, Rasul,
menurunkan kitab, diberikan akal yang sehat, pendengaran, penglihatan, itu yang Allah SWT tuntut. Ya. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره وشعره وبشره ولحمه وعظمه ودمه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه وأن يجعل ذاته نورا فطلب صلى الله عليه وسلم النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. Karena itulah Nabi yang mulia SAW berdoa kepada Allah agar Allah berikan bagian cahaya. Cahaya di hatinya, di pendengarannya, di penglihatannya, di rambutnya, di dagingnya, di tulangnya, di darahnya, di atasnya, di bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, belakangnya, depannya. Dan meminta agar Allah jadikan zatnya cahaya. Ya. Maka Nabi di sini minta agar Allah menjadikan cahaya bagi zatnya, bagi anggota tubuhnya, bagi indranya, yang zahir, yang batin, bagi semua sisinya, atas, bawah, belakang, depan, samping kanan, samping kiri. Nah. Wa qala Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu al-mu'minu madkhaluhu nurun wa makhrajuhu nurun wa qawluhu nurun wa amaluhu nurun wa hadha an-nuru bihasabi quwwatihi wa dha'fihi yadhharu lisahibi yawm al-qiyamati fayas'a baina yadayhi wa yaminihi. Nah, berkata Ubay bin Ka'b sahabat Nabi, orang mukmin itu ya tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya juga bercahaya, perkataannya bercahaya, amalannya bercahaya, dan cahaya ini kuat, lemahnya kelak akan tampak di hari kiamat. Akan tampak di hari kiamat. Ada yang diberikan Allah cahaya yang kuat, bagikan gunung. Ada yang diberikan cahaya yang begitu kecilnya, ya, hanya sebesar kuku saja, yang dia pun hidup dan mati. Semuanya akan Allah berikan tampakkan di hari kiamat. Maka hari kiamat yas'a baina yadayhi wa biyamini, akan muncullah cahaya yang ada di hadapannya. Naam. فمن الناس من يكون نوره كالشمس وآخر كالنجم وآخر كالنخلة سهوق وآخر دون ذلك حتى إن منهم من يعطى نورا على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك فهو هذا يعني بعينه يظهر هناك للحس والعيان. Nah, jadi kata beliau, di antara manusia man yakunu nuruhu kasyam, ada yang cahayanya sebesar cahaya matahari. Karena kuatnya imannya, cahayanya sebesar matahari. Sebesar cahaya matahari. Wa akhar kan najmi, ada yang cahayanya bagikan bintang di langit. Wa akhar kan nakhlatis sahq, ada yang cahayanya bagikan pohon kurma yang tinggi. Wa akhar duna dzalik, ada yang di bawah itu. Hatta inna minhum man yu'ta nurun ala ra'si ibhami qadamihi, bahkan ada yang Allah berikan cahayanya sebesar ujung kuku kakinya. Yudhi'u marratan, kadang hidup, wa yatfi'u ukhra, kadang mati. Lihatlah sepatu anak-anak itu, sepatu anak-anak yang ada dikasih lampu di belakangnya. Kalau dia berjalan, hidup, mati, begitulah kira-kira bayangannya. Subhanallah. Kalau hidup dia jalan, ada cahaya sedikit. Kalau mati dia pun berhenti. Subhanallah. Orang munafik tidak diberikan sedikit pun cahaya. Semuanya ini kama kana nuru imani. Begitulah ya tingkat cahaya imannya di dunia. Sesuai dengan tingkat cahaya imannya di dunia. Wa mutaba'ati fi dunia. Bagaimana tingkat mutaba'ahnya kepada sunnah Rasulullah di dunia. Kadzalik, demikianlah juga kelak cahayanya di hari kiamat. Fahuwa hadza bi'ainihi yadhharu hunaka lil hissi wal iyan. Di dunia cahaya itu tak tampak. Tak tampak cahaya iman, tak tampak cahaya sunnah. Tapi di hari akhirat akan menjadi nyata. Itu cahaya benar-benar menjadi cahaya sebagaimana lampu ini yang menerangi ya di padang mahsyar sebelum al-jisr, sebelum sirat, sebelum jembatan. Allahu akbar. Naam.
وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية فسمى وحيه وأمره روحا فسمى وحيه وأمره روحا لما يحصل به من الحياة القلوب والأرواح وسماه نورا لما يحصل به من الهدى واستنارة القلوب والفرقان بين الحق والباطل. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amri." Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tak pernah tahu sebelumnya apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan dia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya, dengannya kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki min ibadina, daripada hamba-hamba pilihan kami. Al-ayah. Fasamma wahyahu wa amrahu ruhan. Allah menamakan wahyunya, perintahnya dalam bentuk ruh. Ruh adalah sumber kehidupan. Kita ini hidup karena ada ruh. Subhanallah. Allah menamakan wahyunya itu ruh, menamakan perintah-perintahnya ruh, karena lima yahsulu bihi min hayatil qulub. Dengan wahyu inilah hati itu menjadi hidup. Dengan menjalankan perintahnya hati menjadi hidup. Ya, hayatil qulubi wal arwah. Dan itulah hidup hati dan ruh. Wasammahu nuran, Allah pun menamakannya dengan cahaya. Lima yahsulu bihi minal huda, karena dengannya lah orang akan memperoleh petunjuk. Wastinaratil qulub, hati yang diterangi dengan cahaya. Wal furqan, sehingga dapat membedakan antara hak dan batil. Wal furqan bainal haqq wal batil, yang dengannya dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa qad ikhtulifa fil dhamiri fi qawli azza wa jal walakin ja'alnahu nura faqil ya'udu 'ala al-kitabi wa qil 'ala al-imani. Dan ulama berselisih, kata-kata walakin ja'alnahu, tapi kami jadikan dia nuran, cahaya. Hunya ini kembali kepada apa? Sebagian mengatakan kembali kepada Alkitab. Kami jadikan Alkitab sebagai cahaya. Sebagian mengatakan iman. Kami jadikan iman sebagai cahaya. Nah, apa yang benarnya? Wasahi annahu ya'udu 'ala ar-ruhi fi qawli ruham min amrina. Yang benar kata Muqayyim, kata-kata ja'alnahu, kami jadikan dia, yang benar adalah kembali kepada ruh. Dan firman-Nya ruhan min amrina. Ya, kami jadikan ruh tersebut bercahaya. Ya, naam. Fa akhbara ta'ala annahu ja'ala amrahu ruhan wa nuran wa hudan, wa lihadha tara sahibu ittiba'il amri wa sunnati qad qusi min ar-ruhi wan nuri wa ma yattabi'uhuma min al-halawati wal mahabati wal jalalati wal qabuli ma qad hurimahu ghairuh. Kama qala al-Hasan, innal mu'mina ruziqa halawatan wa muhabatan. Yang benar, kembalilah kata-kata ja'alnahu, kami menjadikan dia kembali kepada ruh. Ruh itu kami jadikan dia cahaya. Maka Allah beritahukan di sini bahwasanya Allah telah menjadikan perintahnya adalah ruh, yang menjadi hidup dengannya hati manusia. Wa nuran, menjadi cahaya. Wa hudan, petunjuk. Karena itulah engkau melihat sahibat tiba'il amri wa sunnah, yang mengikuti perintah Allah, yang mengikuti sunnah nabinya, qad kusiya minar ruhi wan nur, sungguh dia telah diberikan pakaian berupa ar-ruh, kehidupan, dan berupa cahaya. Wa ma yatba'uhuma minal halawah, yang diiringi dengan manisnya tampaknya dirinya. Wal mahabah, begitu besar wibawanya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perintah Allah. Allah buat elok wajahnya meski tak cantik. Guru-guru kita tuh ada yang Masya Allah dari Afrika sana, ada dari negeri Syinqit, ada dari negeri Mauritania sana, hitam legam tapi elok tampak, karena Allah SWT pakaikan baginya pakaian kemuliaan berupa sunnah dan iman. Tenang bersamanya, tentram bersamanya. Subhanallah. Indah nampak kita, karena kita melihatnya dengan kacamata iman. Subhanallah. Jadi dipenuhilah dia dengan pakaian kemuliaan, keelokan, diberikan baginya kewibawaan.
wal jalalah, keagungan, wal qabul, dan Allah berikan dia pangkat menjadi dicintai manusia, diterima manusia, maqad hurimahu ghairah, yang Allah haramkan orang lain. Apa tandanya terima? Disenangi manusia, subhanallah, dipuji manusia, dikenang manusia sebagaimana kita mengenang para ulama-ulama kita. Ulang balik kita mengatakan Syafi'i, Ahmad, Malik. Kita kenang para sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka, subhanallah, Allah kekalkan cahaya iman mereka sehingga dicintai makhluk sepanjang zaman. Al-qabul, diterima di bumi ini oleh manusia, yang mana Allah banyak haramkan ini dari orang lain. Kama qala Al-Hasan, berkata Hasan, innal mu'mina ruziqa halawatan wa mahabah. Sungguh orang mukmin diberikan Allah rezeki berupa keelokan, keindahan dan wibawa. Nah. Wa qala jalla wa ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minadh nuri iladh dhulumat. Allah berfirman, yang artinya Allah adalah wali bagi orang-orang beriman. Dialah yang telah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Tadi kita sebutkan manusia diciptakan dalam kegelapan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada berbagai macam bentuk kegelapan. Nah, fa'awliya'uhum yu'idunahum ila ma khuliqu fihi min dhulmati taba'ihim wa jahluhum wa ahwa'uhum. Saya baca. Fa'awliya'uhum, maka wali-wali orang kafir, yu'idunahum, mengembalikan mereka ila ma khuliqu fihi min dhulmati taba'ihim. Wali-wali mereka dari orang-orang kafir mengembalikan mereka kepada kegelapan tabiat asal mereka diciptakan, ya, wa jahlihim wa ahwa'ihim, mengembalikan mereka kepada kegelapan kejahilan mereka dan hawa nafsu mereka. Wa kullama asyraqa lahum nurun nubuwah, tiap kala muncul cahaya kenabian membawa petunjuk, wal wahyu wa kadu an yadkhulu fi, hampir-hampir mereka masuk ke dalam cahaya petunjuk dan wahyu ini, mana'ahum awliya'uhum min, maka wali-wali mereka, pembesar mereka, menghalangi mereka untuk masuk ke dalam cahaya sunnah ini. Wasadduhum, menghalangi mereka. Fadzalika ikhrajuhum iyyahum min nur ila dhulumat. Itulah makna mereka dikeluarkan dari dari cahaya kepada kegelapan. Hampir mereka melihat Nabi SAW mau masuk Islam, mau beriman, datanglah pembesar mereka menghalangi mereka. Subhanallah, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan dari asal mereka. Subhanallah. Wa qala jalla wa ala, Allah berfirman, aw man kana maitan, apakah sama antara orang hidup, apakah sama antara orang yang mati dalam kekufuran, fa ahyainahu, kami hidupkan dia dengan iman, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, yang dia berjalan membawa cahaya di tengah-tengah manusia. Kaman mathalu fi dhulumati laysa bi kharijan minha, dapatkah disamakan dengan orang dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Fa ahyahu subhanahu wa ta'ala bi ruhihi, maka Allah hidupkan manusia dengan ruhnya. Ruh tadi adalah wahyunya, perintahnya. Alladhi wa wahyu, itulah maksudnya ruh adalah wahyu. Allah hidupkan manusia dengan wahyu, perintahnya. Wa huwa ruhul iman wal ilmi, dialah ruh iman, yang dengan iman tersebut hatinya menjadi hidup, wal ilmi, dengan ilmu hatinya menjadi hidup. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi baina ahli dhulmah, Allah jadikan dia membawa cahaya yang dia bawa di tengah-tengah manusia, ya, di tengah-tengah orang yang dalam kegelapan. Kama yamshi ar-rajulu bis-sirajil mudhi'i fi dhulmah, sebagaimana orang yang membawa lentera berjalan di tengah-tengah kegelapan, orang-orang sekitarnya mengambil cahaya daripadanya. Begitulah orang beriman yang Allah hidupkan dengan cahaya. Fahuwa yara ahla dhulmati fi dhulumatihim, dia melihat orang-orang yang dalam kegelapan mereka. Wahum la yarawnahu, tapi mereka tak melihatnya karena kuatnya cahaya tersebut. Kal basiril ladzi yamshi bainal amyan, dia bagaikan orang yang melek berjalan di tengah-tengah orang buta. Dia melihat orang buta tak melihatnya. Inilah perumpamaan orang mukmin hidup di tengah-tengah orang kafir. Allahu Akbar.
Demikianlah ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini, lumayan tinggi bahasanya. Ini udah kajian tingkat tinggi nih. Allahu Akbar. Ustadz, berbahagialah orang-orang yang sudah dijamin nikmat surga seperti para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Bagaimana pula dengan kami yang awam dan orang-orang awam lainnya? Apakah orang-orang awam ada harapan masuk surga? Ada. Berprasangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bukan hanya milik orang-orang berilmu, tapi milik orang yang mencintai ilmu, mengagungkan ulama, mengikuti mereka. Jangan khawatir. Selama antum rajin mengikuti kajian-kajian keilmuan, mau mendengar walaupun masuk sini keluar sini, apa yang masuk diamalkan, insyaallah taala. Ingat kata Nabi SAW tentang orang yang menimba ilmu. Malaikat Allah suruh catat itu semua. Ya. Semuanya mereka adalah ahlul falah, orang-orang beruntung. Kata malaikat, ya Allah, di sana ada seorang yang dia datang singgah sekejap, duduk di sana bersama mereka. Bagaimana? Kata Allah, masukkan mereka. La yashqa jalisuhum, tak pernah celaka yang duduk bersama mereka. Itu yang ngantuk aja kena. Subhanallah, jangan khawatir. Tak usah pesimis. Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang jelas kita berusaha berikhtiar. Tak mungkin kita jadi Ibnu Taimiyah. Udahlah, yang penting rajin duduk mendengar, masuk sedikit amalkan. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.